Lagi-lagi tanda prestasi itu aku lepas. Gajiku sebagai satpam belum cukup untuk kebutuhan rumah tanggaku. Waktu itu, pada masa keemasan itu ternyata tidak semuanya berkilau. Tahun 1978, sepulang memenangkan pertandingan di Surabaya, aku harus menghadapi kenyataan pahit. Mimi, istriku, meninggal dunia. Padahal pernikahanku dengan Mimi selama 28 tahun telah dikaruniai 5 orang anak, walaupun 3 diantaranya telah meninggal dunia. Mimi meninggalkan aku di saat aku akan bertanding di kualifikasi PON Riau selama 1 bulan. Saya pulang dari pertandingan dari Surabaya, katanya udah 3 hari. Saya seminggu di Surabaya pertandingan. Katanya udah sakit-sakitan perut, jadi liper. Sorenya dibawa ke rumah sakit, ke dokter. Katanya saya bilang dokter, nanti sekarang bisa ditolong, nanti pagi-pagi bawa ke IAIN katanya ke rumah sakit. Ya saya belum sempat dibawa ke rumah sakit, meninggal. Beratlah sekali kehilangan, datang pertandingan dari Rio juga. Tahu-tahu kuburannya tuh udah hilang. Saya mau diperbaiki, mau ditembok. Sayangnya, aku tidak punya satupun foto Mimi. Meski begitu, ia tetap menjadi bagian dari pahit dan manisnya perjalanan hidupku. Kehilangan istri membuat aku sangat terpukul. Untungnya, kesedihan semakin memacu semangat tandingku. Aku tidak tahu bagaimana cara membunuh sepi selain berolahraga. Begitu tekunnya aku berlatih dan bertanding, sampai-sampai aku tak punya pekerjaan tetap. Bahkan aku menggantungkan nafkah dan hidup keluargaku dari semua medali yang kudapat. Setelah begitu pulang pertandingan, anak-anak tuh udah pada itu, jangan-jangan anak-anak temen juga yang kalah. Udahlah, gantian aku bilang, ya kasih, saya bilang ngalah dia kayak pertandingan lagi, medali perak 20, emas 30-an. Begitulah, aku pun menjual setiap medali kebanggaanku. Waktu itu aku merasa tidak ada jalan lain untuk menghidupi keluargaku, kecuali dengan menjual medali. Tapi ya bagaimana ya, kena kedorong ke pengebutuhan sehari-harinya. Jadi kerja enggak, modal enggak punya. Ya buat resiko dapur, buat anak, buat cucu. Jadi ya apa yang payu aja, yang segala dijual. Meski aku telah berhasil meraih emas PON ke-10 dan menyandang gelar Mister Indonesia sekalipun, tetap saja harus tambal sulam sana-sini untuk biaya makan. Pulang dari PON 10 teh dapat uang 800. Menang Mister Indonesia hanya 25.000 dulu waktu mau berangkat aja. Pulang pertandingan nggak ada apa-apa lagi, udah aja makan sama kerupuk lotek aja di rumah lagi gitu. Tidak hanya medali, semua atribut yang pernah kukenakan dalam pertandingan pun ikut terjual. Yang tersisa sekarang hanyalah 3 piala usang. Balik pertandingan mana punya uang, nggak punya bekal, ya udah aja segala dibuat dua aja, medali, pakaian training, tasnya juga sama. Saya mah terus terang. Sampai-sampai seorang teman mencarikan aku pekerjaan tetap sebagai satpam di sebuah gudang distributor obat. Jadi ada temen bawa kerja, udah jangan mau besi wae, bilang Sundanya teh, udah kerja aja. Apa ngurus besi nggak ada buktinya, mana aja buktinya, mending kerja. Aku menekuni pekerjaan sebagai satpam lebih dari 14 tahun. Tapi tetap saja, binaraga dan angkat berat masih aku geluti. Aku pun masih ikut pertandingan antar sesama veteran. Dapat binaraga emas, angkat beratnya emas veteran, ya dijual lagi, ada pialanya, 2 piala.
Lagi-lagi tanda prestasi itu aku lepas. Gajiku sebagai satpam belum cukup untuk kebutuhan rumah tanggaku. Waktu itu aku sudah menikah lagi dengan Ama, istri keduaku. Dari 25 sampai 305 akhir kerja satpam sampai 14 tahun, 83 sampai 98. Setelah pensiun, aku mengisi hari-hariku di pusat kebugaran Health Strength. Latihan ringan sambil memberikan pengarahan pada binaragawan pemula.